Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita kembali dapat melanjutkan perkuliahan kita. Sudah memasuki minggu ke-11 hari ini, mendekati akhir semester. Tentunya materi perkuliahan semakin banyak dan saya harapkan keseluruhan materi itu betul-betul dapat dipahami. Sehingga ketika nanti menghadapi ujian ataupun memang ketika ada pertanyaan mengenai seputar lembaga keuangan syariah non-bank, saudara sudah dapat untuk menjelaskannya kepada orang lain sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat juga untuk kita bersama. Pada hari ini sama-sama kita hormati adalah Bapak Dr. Haji Syukri Iska yang hari ini ikut kuliah bersama kita. Dan penjelasan kuliah hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi kita, yaitu mengenai reksadana syariah. Ya, sebetulnya materi ini berdekatan letaknya dengan materi pasar modal karena lembaganya memiliki kegiatan yang hampir bersamaan. Jadi kalau misalnya dibuka RPS, itu materi 1 sampai materi akhir itu berurut dengan berdekatan antara satu materi dengan materi lainnya karena ada saling keterkaitan sehingga kita mendekatkannya dalam satu urutan RPS gitu ya. Nah, hari ini reksadana kita bahas karena dia berdekatan dengan pasar modal yang sudah kita kupas tuntas di minggu lalu dan juga sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak dalam video materi sebelumnya. Nah, hari ini kita lanjutkan mengenai reksadana syariah. Ya. Dalam Undang-Undang nomor 27 dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 pasal 1 angka 27 ya tentang pasar modal, undang-undang ini menyebutkan bahwa reksadana itu adalah satu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi ada beberapa kata kunci sebetulnya dalam pengertian reksadana yang memang menjadi ciri khusus dari reksadana itu sendiri. Nah, bicara reksadana, dia adalah kumpulan dana-dana dari masyarakat, dana-dana yang tidak terlalu banyak kemudian dikumpulkan, kemudian dana tersebut dikelola menjadi satu dan diinvestasikan, menjadilah dia namanya himpunan dari masyarakat pemodal. Nah, setelah diinvestasikan, kemana dia diinvestasikan? Yaitu ke dalam portofolio efek. Nah, portofolio efek itu apa? Di sini dijelaskan bahwa portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi berupa surat berharga. Nah, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek. Jadi cukup banyak sebetulnya portofolio efek yang dijelaskan dalam menjadi instrumen dalam reksadana. Jadi oleh karena itu masyarakat yang berinvestasi bisa memilih efek-efek mana yang akan dipilihnya menjadi menjadi tempat untuk dia berinvestasi. Kemudian yang terkait juga dengan definisi reksadana itu adalah istilah mengenai manajer investasi. Nah, jadi 3 item ini yaitu himpunan dana, kemudian portofolio efek dan manajer investasi ini menjadi ciri khusus dari reksadana ya. Nah, siapa itu manajer investasi? Itu adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek. Nah, jadi ketika orang ingin berinvestasi kemudian dia tidak tahu kemana mau berinvestasi, nggak tahu perusahaan mana yang bagus gitu ya, maka manajer investasi ini dapat memainkan perannya dalam membantu para investor untuk menentukan efek-efek mana sajakah yang memang mendapat menguntungkan. Nah, disinilah perannya manajer investasi. Kelebihan reksadana dari pasar modal salah satunya adalah manajer investasi gitu. Kalau kecenderungan kita di pasar modal cenderung untuk
mencari tahu sendiri perusahaan mana yang bagus ya gitu, saya mau beli saham apa ya gitu. Seseorang itu bisa saja luput dari penilaian terhadap suatu perusahaan karena memang tidak terlalu paham gitu. Tapi ketika di dalam reksadana, adanya manajer investasi itu telah membantu kita untuk memilih perusahaan mana yang akan kita berikan investasi, kemudian efek apa sih sebetulnya yang cocok untuk kita gitu. Entahkah itu saham, entahkah obligasi atau unit-unit penyertaan lainnya. Nah, di sana kita bisa dibantu oleh namanya manajer investasi. Nah, kemudian kalau kita lihat payung hukumnya reksadana itu sendiri, tadi sudah saya jelaskan kutipan dari reksadana, yaitu merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 ya. Nah, dalam undang-undang ini sebetulnya dia memuat mengenai pasar modal, tapi di dalamnya ada memuat reksadana. Nah, jadi di sanalah menjadi payung hukum yang pertama dari reksadana. Kemudian selain itu cukup banyak peraturan terkait dengan dengan reksadana ini ya. Saudara bisa searching saja untuk melihat peraturan-peraturan apa saja. Kalau saudara sempat buka Google Scholar ya, silakan buka Google Scholar, kemudian download buku saya dan Pak Sukri ya, itu mengenai manajemen lembaga keuangan syariah non bank. Ada satu bab mengenai reksadana khusus itu kita bahas. Di dalamnya sudah memuat setidaknya ada 7 payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dari kegiatan reksadana. Di sini saya tampilkan 3 ya, itu 3 secara garis besar karena ada perbedaan ya. Yang pertama undang-undang, kemudian peraturan nomor 4 A4 itu keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tentang pedoman kontrak pengelolaan reksadana berbentuk perseroan. Jadi ada reksadana berbentuk perseroan, nanti kita jelaskan lebih jauh di jenis-jenis reksadana. Kemudian juga reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Nah, ini menjadi beberapa dasar payung hukum adanya reksadana di Indonesia. Dalam buku kami yang kami tulis itu ada sebetulnya 7 setidaknya payung hukum yang dapat dijadikan landasan operasional dari reksadana itu sendiri. Nah, selanjutnya kita bisa melihat jenis-jenis reksadana gitu ya. Jenis-jenis reksadana itu dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok umum, 3 kelompok besar dari reksadana itu sendiri. Yang pertama, reksadana berdasarkan badan hukumnya. Artinya kalau kita mau bikin reksadana atau kalau kita mau berinvestasi di perusahaan reksadana, itu ada kelompok reksadana berdasarkan jenis badan hukumnya. Nah, kemudian ada juga reksadana berdasarkan jenis operasionalnya, dan yang terakhir adalah reksadana berdasarkan jenis portofolio efeknya. Nah, ketiga-tiga ini mereka memiliki ciri khusus atau memiliki sifat-sifat tersendiri sehingga mengelompokkan dia ke dalam 3 kategori ini. Kita lihat yang pertama berdasarkan jenis badan hukumnya. Nah, berdasarkan jenis badan hukumnya ini, maka reksadana itu dibagi ke dalam 2 bentuk. Yang pertama adalah berbentuk PT atau perseroan terbatas, yang kedua adalah berbentuk KIK atau kontrak investasi kolektif. Bahasa PT ataupun KIK tadi sudah disinggung dalam slide sebelumnya, bahwa ada peraturan yang menentukan yang mengatur mengenai reksadana dalam bentuk perseroan dan dalam sana berbentuk kontrak investasi kolektif. Nah, 2 hal ini menjadi jenis reksadana berdasarkan badan hukumnya. Jadi ketika contoh misalnya PT Dana Reksa Indonesia, berarti sudah tahu kalau perusahaan reksadana itu adalah badan hukumnya PT gitu ya. Nah, berbeda dengan kontrak investasi kolektif, itu lebih memberikan keleluasaan kepada perseorangan selaku manajer investasi untuk membuat kontrak investasi kolektif langsung kepada investor-investor. Jadi manajer investasi itu dia mendapatkan nomor kayak NIP itu ya, nomor ID manajer investasi yang dikeluarkan oleh pasar modal. Jadi tidak semua orang bisa menjadi manajer investasi, mendapatkan lisensi pasar modal, melainkan harus melakukan serangkaian tes, serangkaian ujian sehingga dikatakan lolos sebagai manajer investasi dan mendapatkan nomor ID. Nah, disinilah peluangnya bahwasanya dia dapat membentuk kontrak investasi kolektif. Nah, ini reksadana berdasarkan jenis badan hukumnya. Kemudian yang kedua, reksadana berdasarkan jenis operasionalnya ada 2 jenis ya. Ada namanya reksadana tertutup, kemudian atau yang dikenal dengan istilah closed end fund, dan juga ada namanya reksadana terbuka. Nah, dalam dalam aplikasinya reksadana tertutup itu
adalah reksadana yang menerbitkan saham atau unit penyertaan dan menjualnya kepada investor, namun tidak memiliki kewajiban untuk membeli saham atau unit penyertaan yang telah dijualnya. Jadi dia nggak ada kewajiban membeli kembali penyertaan yang telah dijual tersebut gitu. Atau dari beberapa definisi lain, reksadana tertutup juga disampaikan bahwa reksadana ini melakukan pembelian atau penjualan saham kepada investor jika terdapat penawaran umum di pasar modal, gitu ya. Jadi kalau tidak ada penawaran umum ya nggak bisa dia melakukan jual beli, tertutup dia gitu. Nah itu ada juga beberapa definisi. Tapi yang pasti kedua definisi ini membawa kita pada satu kesimpulan bahwa yang namanya reksadana tertutup itu dia bisa saja ketika menjual dan tidak membeli lagi karena dalam konteks tidak ada penawaran umum sehingga tidak bisa membeli lagi. Nah itulah yang dinamakan dengan reksadana tertutup. Kemudian yang berikutnya adalah reksadana terbuka atau open end funds ya. Dikatakan reksadana terbuka karena memang reksadana itu menerbitkan saham atau unit penyertaan dan menjualnya kepada investor dan memiliki kewajiban untuk membeli kembali saham atau penyertaan yang dijualnya. Ini beda dia dengan yang tertutup. Kalau tertutup dia bisa jual tapi dia menutup kemungkinan juga untuk beli kembali gitu. Tapi kalau terbuka dia bisa jual dan dia bisa beli gitu ya. Kalau dalam definisi lain seperti halnya tertutup tadi kalau ada penawaran umum, kalau reksadana terbuka tidak, kapan saja boleh melakukan jual beli saham. Nah inilah operasional dari masing-masing reksadana. Kemudian jenis yang ketiga adalah reksadana berdasarkan portofolio efeknya. Jadi portofolio efek tadi sudah dijelaskan di awal, itu adalah kumpulan efek-efek ya yang dijadikan tempat sarana investasi bagi para pemegang saham. Nah dalam reksadana ini ada 4 jenis portofolio efek yang paling terkenal dan paling populer ya. Yang pertama itu adalah reksadana saham. Nah dikatakan reksadana saham karena memang dia memperdagangkan saham. 80% investasinya itu diarahkan kepada investasi dalam bentuk saham, maka dia dinamakan dengan reksadana saham. Kemudian reksadana pendapatan tetap. Nah, di reksadana pendapatan tetap ini dikatakan pendapatan tetap karena memang 80% investasinya diarahkan pada efek-efek yang memberikan pendapatan tetap. Dan dalam hal ini kalau bicara konvensional yang cocok ini adalah obligasi gitu ya, pendapatan tetap. Sementara di syariah sebetulnya kita mengenal istilahnya namanya sukuk ya. Sukuk dengan berbagai akad. Sukuk ada akadnya ijarah, ada akadnya murabahah. Nah, berbagai macam akad yang memang memberikan dalam tanda kutip juga memberikan pendapatan tetap kepada investor. Kemudian ada namanya reksadana pasar uang. Nah, reksadana pasar uang ini adalah memang reksadana yang menjadi salah satu alternatif untuk keperluan keuangan yang mendesak. Nah, biasanya pada keadaan ini reksadana pasar uang ini ranahnya adalah perbankan gitu. Kenapa perbankan? Ya, karena memang perbankan itu aktivitasnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Ada pada posisi dia sedang menyalurkan dana, ternyata tiba-tiba ada yang narik dananya. Otomatis bank tidak punya dana cadangan untuk diberikan kepada nasabah yang menarik dana gitu. Maka kemanakah bank bisa mencari alternatif untuk mengadu? Maka disinilah adanya reksadana pasar uang. Nah, ditelepon reksadana butuh uang, kemudian disepakati akadnya apa, disepakati besaran bagi hasilnya berapa, ya sudah, jadilah dia namanya reksadana pasar uang. Kemudian yang terakhir adalah reksadana campuran. Dikatakan reksadana campuran karena memang memiliki usaha yang 3 di atas saham, pendapatan tetap, pasar uang itu dimilikinya. Jadi dia melakukan kegiatan dengan bermacam-macam jenis portofolio efek yang ditawarkan, makanya dikenal dengan nama reksadana campuran. Nah, dari ketiga jenis reksadana ini, maka apabila kita mendirikan satu reksadana, kita harus mengikuti memilih salah satu dari bagian dari bagian yang ketiga itu yang dimaksudkan adalah kita mendirikan reksadana, dia berbentuk PT, tapi sifatnya jenis operasionalnya terbuka dan dia memperdagangkan saham. Nah, itu salah satu contoh. Misalnya PT Dana Reksa Indonesia, dia berbentuk PT, kemudian ternyata dia adalah terbuka, open end fund, dan dia memperdagangkan saham gitu. Nanti saudara bisa searching sendiri di Google
perusahaan-perusahaan reksadana yang berbadan hukum PT atau KIK juga bisa di searching, kemudian dia memperjualbelikan apa, itu terlihat langsung kok di dalam dalam bukletnya itu terlihat dia memperdagangkan apa, langsung itu jelas. Nah, inilah jenis-jenis dari reksadana. Kemudian bagaimana cara kita berinvestasi pada reksadana? Ada bagan sederhana yang ditampilkan dalam materi ini. Di sampingnya adalah mengenai keterangan dari alur-alur bagan tersebut. Nah, dari penjelasan ini dapat kita urai bahwasanya sebagaimana definisi reksadana adalah kumpulan dari investor dengan modal sederhana atau modal seadanya digabung menjadi satu sehingga menjadi banyak. Nah, dari sanalah kesempatan dari manajer investasi untuk menginvestasikan dana tersebut ke dalam portofolio efek. Nah, portofolio efek yang dimiliki oleh perusahaan gitu. Ada juga kebanyakan memang membeli saham yang ada di pasar modal. Boleh membelinya pada saat melakukan penawaran umum atau yang namanya IPO, initial public offering ya, itu dalam dalam pasar modal sudah disampaikan. Atau juga dalam konteks membeli saham pada pasar sekunder. Nah, itu bisa saja. Tapi yang pasti ketika manajer investasi sudah memiliki dana, kemudian memilihkan perusahaan yang tepat untuk mendapatkan portofolio efek, maka portofolio efek itu nanti akan dikelola atau disimpan dalam yang namanya bank kustodian. Nah, kemudian perusahaan-perusahaan yang dibeli sahamnya tadi tentu akan melakukan bagi hasil. Maka bagi hasilnya itu akan masuk ke dalam bank kustodian yang kemudian akan dikelola lagi oleh manajer investasi untuk diberikan kepada para pemegang saham. Nah, inilah alur sederhana dari kita melihat yang namanya mekanisme kalau kita berinvestasi di reksadana. Kemudian bagaimana dengan reksadana syariah ya? Adakah reksadana syariah? Sebetulnya kalau kalian belajar pasar modal, karena kita tidak kuliah offline ya, kita kuliahnya online, jadi agak susah untuk memperlihatkan seperti apa sih pasar modal yang syariahnya beroperasi gitu ya. Karena kampus kita saja memiliki yang namanya Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia. Jadi kita punya yang memang investasi yang berbasis syariah. Nah, salah satu yang diperjualbelikan dalam galeri, dalam softwarenya yang di galeri itu kerjasama dengan Indo Premier ya. Itu salah satunya adalah reksadana. Nah, Indo Premier karena sudah terlisensi syariah, maka saham ataupun reksadana yang diperjualbelikan di dalamnya adalah reksadana yang syariah. Nah, di sini reksadana syariah itu menurut fatwa DSN nomor 20 tahun 2001, reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal dengan manajer investasi maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi. Nah, di sini ketika kita bicara reksadana syariah, maka pola investasinya adalah antara manajer investasi dengan investor ya, itu melakukan akad ya. Akadnya ada dua sisi sih sebetulnya. Investor berakad dengan manajer investasi berakad juga dengan pengguna investasi atau dengan emiten. Nah, dalam istilah pasar modal, emiten adalah orang yang menerbitkan saham. Nah, di situ munculnya fatwa DSN. Ada akad yang memang menjadi dasar kegiatan reksadana itu dilaksanakan. Nah, apa yang menjadi pembeda antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional? Salah satunya adalah reksadana syariah itu memiliki kebijaksanaan investasi yang berbasis instrumen investasi pada portofolio yang dikategorikan halal. Nah, halal sebetulnya kita sudah bahas juga dalam materi pasar modal. Bapak juga sudah menyampaikan bahwasanya kategori halal itu ditentukan sendiri berdasarkan kriteria halal yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional ya, bahwasanya dia memiliki usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam, kemudian tidak melakukan riba atau membungakan uang, dia bentuk saham, obligasi ataupun sekuritas lainnya yang dikeluarkan bukan perusahaan yang usahanya berhubungan dengan produksi atau penjualan minuman keras ya,
Ini sudah pasti, meskipun dia saham ya, saham sebetulnya sudah syariah sekali karena konsep saham adalah bagi hasil dalam bentuk dividen gitu ya. Tapi ketika perusahaan yang menerbitkan saham tadi adalah perusahaan yang menjual miras, perusahaan yang produksi miras atau produk-produknya yang mengandung babi, bisnis hiburan yang berbau maksiat, perjudian, pornografi dan bentuk yang haram lainnya, itu membuat investasi itu menjadi tidak halal gitu. Jadi inilah item-item yang memang harus dipahami oleh kita kalau ingin berinvestasi syariah, maka ada persyaratan khusus efek tersebut bisa mendapatkan label syariah gitu. Sebagaimana halnya yang ada pada pasar modal, karena memang reksadana cenderung juga berinvestasi kepada efek-efek yang ada di pasar modal. Nah, kemudian apakah keuntungan ketika kita berinvestasi di reksadana ya? Di sini ada 6 keuntungan yang sudah disampaikan dalam kita berinvestasi di reksadana. Nah, yang pertama keuntungannya adalah modalnya kecil ya. Kenapa modalnya kecil? Reksadana sebetulnya bisa dimiliki dengan uang kecil ya, uang 100.000, meskipun sampai hari ini pun pasar modal juga sebetulnya ada investasi yang nilainya di bawah 100.000 ya. Tapi kan konteks kalau investasi di bawah 100.000 tentu menunggu keuntungannya sampai jutaan ya, mungkin nunggu puluhan tahun baru keuntungannya sampai jutaan gitu ya. Berbeda halnya dengan reksadana, uang kita memang ada 100.000, tapi yang punya 100.000 itu ada 1.000 orang gitu. Jadi kalau 1.000 orang mengumpulkan 100.000, jadilah dia menjadi 100 juta. Ketika 100 juta langsung bisa dapat membelikan saham yang nilainya bagus. Ketika saham yang nilainya bagus, otomatis bagi hasilnya besar dong. Meskipun kita dapat 100.000, otomatis ketika bagi dividen kita juga dapat sama dong dengan yang lain. Nah, disinilah keuntungannya. Tapi kalau kita bicara pasar modal, kita punya 100.000 ya 100.000 itu aja lah yang cuman kita bisa beli untuk investasi gitu. Nggak bisa mendapatkan saham yang lebih baik, nggak bisa mendapatkan saham yang prospek gitu ya. Karena apa? Duitnya terbatas gitu. Tapi kalau di reksadana, duit yang terbatas tadi dikumpulkan jadi satu, maka dia bisa membeli yang lebih bagus gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dana tersebut dikelola oleh ahli di bidangnya. Inilah tadi yang dinamakan dengan manajer investasi. Karena dia sudah ahli di bidang manajer investasi, ya pastilah dia dia mahir ya, dia sudah paham bagaimana memilihkan perusahaan-perusahaan yang benar-benar munafik sehingga ketika kita berinvestasi ya pasti untung gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah investasi reksadana itu dapat memenuhi kebutuhan segera investor akan dananya kembali gitu. Jadi ketika misalnya kita butuh dana, kita tinggal hubungi manajer investasi, kita mau jual investasi saham kita ya nggak butuh lama sih untuk mendapatkannya. Kalau di pasar modal kan bisa 2-3 hari ya, sama halnya dengan reksadana. Punya waktu yang sama lah untuk mendapatkannya. Kemudian selanjutnya adalah dapat melakukan diversifikasi dengan cara membeli berbagai jenis efek dengan jumlah tertentu. Ya, diversifikasi maksudnya adalah kita bisa membagi-bagi mungkin karena kita punya uang 1 miliar, kemudian 100 juta beli saham ini, 100 juta beli obligasi ini, 100 juta beli ini. Nah, itu kan beda-beda. Jadi kalau ada satu yang rugi, nah ya, kalau ada satu yang rugi, maka yang lain masih bisa menutup kerugian yang satu yang rugi tadi gitu ya. Inilah gunanya kenapa kita perlu melakukan namanya diversifikasi. Kemudian berikutnya adalah kinerja manajer investasi itu dapat dipantau melalui media massa. Dan setiap bulannya nasabah juga akan mendapatkan laporan kinerja investasi. Jadi nggak main-main sebetulnya manajer investasi ini bekerja, karena memang dia dilaporkan, dia dipublish sehingga semua orang bisa mengontrol manajer investasinya. Kemudian keuntungan yang terakhir adalah risikonya sedikit rendah dibandingkan dengan kegiatan lainnya, karena menjadi investasi dalam berinvestasi tentu melakukan diversifikasi. Kemudian akibat diversifikasi maka kerugian-kerugian terjadi pada satu jenis efek itu dapat ditutupi oleh efek lainnya sebagaimana tadi sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Nah, inilah yang menjadi aspek-aspek yang membuat reksadana itu menjadi lebih unggul dibandingkan dengan
pasar modal gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengenai risiko investasi di reksadana. Jadi kita tidak hanya bicara keuntungan berinvestasi, kita juga bicara risikonya gitu ya. Karena setiap pilihan hidup pasti ada risiko. Nah, dalam reksadana itu risiko di sini dituliskan 3 secara garis besar. Yang pertama adalah risiko berkurangnya nilai unit penyertaan yang dapat terjadi apabila turunnya harga dari efek. Ini sudah pasti ya, karena kita bicara harga saham. Mungkin pandemi kemarin di diskusi kita yang sebelumnya juga kalian sudah mulai membahas mengenai apa pengaruhnya pandemi terhadap harga saham, Bu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan menarik yang diungkapkan ketika kita kuliah ya. Saya bahkan menjelaskan dengan data dukung yang akurat, yang valid ya, yang saya sampaikan kepada kalian untuk menjawab bagaimana sih pengaruh pandemi terhadap pasar modal gitu. Nah, dalam konteks ini juga, karena pasar modal terpengaruh dan efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal itu dibeli oleh reksadana, maka ada kemungkinan bahwa terjadi penurunan nilai unit penyertaan. Nah, inilah dia ya, risiko yang pertama. Yang kedua adalah risiko likuiditas dapat terjadi jika para investor dalam waktu bersamaan melakukan pencairan dananya dengan penjualan kembali saham pada manajer investasi. Nah, ini bisa ibaratnya bank ya, tiba-tiba seluruh nasabah narik dana. Ini bank bisa collab karena likuiditasnya terganggu. Nah, inilah yang memang diwanti-wanti untuk dihindari oleh perbankan. Jadi jangan sampai reksadana juga ya. Jadi jangan sampai investor itu menarik dananya semuanya. Maka kalau terjadi, maka inilah risiko yang mengintai dari reksadana itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah risiko prestasi yang dapat timbul jika perusahaan asuransi yang mengasuransikan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan, serta terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi prestasi itu adalah keadaan di luar perjanjian. Nah, itu namanya prestasi ya. Ini dapat terjadi pada pihak-pihak yang terkait dengan reksadana, yaitu misalnya pialang, bank kustodian, agen pembayaran, atau bahkan bencana alam dapat menyebabkan penurunan dari nilai aktiva bersih di reksadana. Nah, inilah dia risiko-risiko ketika kita berinvestasi di reksadana syariah. Jadi sebetulnya ketika kita bicara keuntungan, tentu kita juga siap untuk kerugian yang mengancam di balik kita siap untuk untung tadi. Nah, inilah ketika kita bicara mengenai reksadana syariah. Nah, mungkin secara garis besar ini yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan video ini. Terima kasih banyak sudah menyimak materi ini dengan setia sampai habis ya. Harapannya jika ilmu ini bermanfaat menurut kita bersama, maka silahkan channelnya di subscribe ya, kemudian kita share juga ke yang lain agar yang lain menonton, dan jangan lupa komentari. Bagi mahasiswa saya sudah sampaikan mengomentari, nanti ada hashtag nama dan juga kelasnya, itu penting ya. Kemudian bagi yang lain yang ingin bertanya, ada pemirsa lainnya atau mahasiswa lainnya atau pencari ilmu lainnya yang ingin berdiskusi dengan saya mengenai reksadana syariah, ayo mari sama-sama kita ramaikan kolom chatnya untuk membahas mengenai reksadana syariah. Baik, terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Semoga mahasiswa saya yang menyimak ini betul-betul materinya dapat. Tapi kalau misalnya tidak bisa menyimak dengan sempurna, materinya juga bisa di-download di YouTube. Jadi oleh karena itu silakan di-download agar bisa menyimak dengan lebih maksimal. Demikian saja untuk materi hari ini. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.